Bab 29, Jejak luka di balik kebenaran. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika Ayla terbangun dari tidurnya yang gelisah. Ia duduk di tepi ranjang, menatap bayangannya di cermin besar di seberang kamar. Lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan betapa kerasnya minggu terakhir yang ia jalani. Tapi lebih dari itu, ada kekosongan yang makin hari makin menggerogoti hatinya. Di meja samping tempat tidur, berkas tentang Gayet, Raihan, dan jejak masa lalu keluarga Arman masih tertumpuk. Ayla belum bisa menutupnya. Setiap halaman seperti membuka kembali luka lama yang selama ini coba ia kubur. Arzaki masuk ke kamar dengan membawa secangkir teh hangat. Ia tidak berkata apa-apa, hanya duduk di samping Ayla dan menyodorkan cangkir itu dengan tenang. Ayla menerimanya dengan senyum tipis. "Kau tidak tidur lagi semalaman?" ucapnya lembut. Ayla mengangguk. "Aku tidak bisa. Semua ini terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung usai." Arzaki menatap wajah Ayla. "Kita semakin dekat dengan akhir, tapi untuk itu kita harus siap menghadapi kemungkinan paling buruk, termasuk kemungkinan bahwa Raihan memang tahu lebih banyak dari yang ia katakan." Arzaki tidak langsung menjawab. Ia tahu Ayla masih menggantungkan harapan pada sosok dari masa lalunya itu. Tapi di dunia yang kini mereka hadapi, harapan bisa menjadi senjata paling mematikan. "Randy berhasil melacak asal pesan ancaman yang kau terima kemarin. Kami temukan lokasi pengirimnya, sebuah gudang tua di pinggiran kota. Kita akan ke sana malam." Ini di sementara itu, Raihan duduk sendiri di dalam apartemennya yang sunyi. Di depannya, laptop menyala dengan tampilan folder-folder penuh dokumen rahasia. Ia membuka salah satu file video rekaman lama dari sebuah pertemuan antara DP dan beberapa tokoh bisnis yang pernah menjadi musuh Arman. Jadi ini semua bukan hanya soal uang, tapi soal harga diri yang diinjak. Di layar, Vicky berbicara dengan penuh emosi, menyalahkan Arman atas kehancuran hidupnya. Di pojok ruangan, seseorang duduk dengan wajah tak terlihat dan Raihan mengenali. Jaket itu, jaket miliknya bertahun lalu. Ia tertegun. "Apa aku sudah dimanfaatkan sejak awal?" Malam hari, Ayla dan Arzaki mengenakan pakaian hitam dan menyamar saat mendatangi gudang yang dimaksud. Randy dan beberapa orang kepercayaan Arzaki ikut bersama mereka. Mereka menyisir area itu dengan hati-hati. Lampu-lampu senter menyapu setiap sudut ruangan tua yang berbau karat dan debu. Di salah satu ruangan belakang, mereka menemukan sebuah ruangan kecil tersembunyi di balik rak tua. Di dalamnya ada monitor-monitor, peta, serta foto-foto Ayla, Arzaki, bahkan mendiang Arman. "Dia mengawasi kita selama ini." Ayla menahan napas. Salah satu foto memperlihatkan dirinya tengah duduk sendirian di balkon rumah, diambil dari sudut yang nyaris tak terlihat oleh manusia biasa. Randy memeriksa perangkat di ruangan itu. Ada sinyal aktif, seseorang masih memantau ini dari jarak jauh. Tapi yang menarik, file ini, Randy menunjuk salah satu folder berlabel warisan Arman tidak terkunci, seolah sengaja ditinggalkan. Arzaki membuka file itu. Isinya transkrip lama, surat perjanjian, dan rekaman suara. Mereka memutar rekaman itu. "Arman, kalau kau teruskan ini, mereka akan datang padamu, dan bukan hanya kau yang akan dihancurkan. Putrimu, keluargamu, semua akan ikut terbakar." Suara pria itu berat, penuh amarah. Tapi di akhir kalimat, ada satu nama yang membuat Ayla dan Arzaki saling pandang. "Raihan, lindungi Raihan." Ia tidak tahu apa-apa. Ayla menahan napas. "Ayahku tahu Raihan tidak bersalah." Arzaki menatapnya. "Itu berarti Raihan memang pion. Tapi tetap saja seseorang telah menjadikannya bagian dari ini semua, dan itu berarti DP punya kendali lebih besar dari yang kita perkirakan."
Keesokan harinya, Raihan berdiri di depan pintu Mahendra Mansion. Ia tak tahu apakah kehadirannya akan diterima, tapi ia sudah tak bisa bersembunyi. Ketika pintu dibuka, Arzaki yang muncul, mereka saling menatap, dingin tapi tanpa kebencian. Aku ingin bicara, jujur tak ada lagi yang kusembunyikan. Arzaki mengangguk, masuklah. Ayla menunggumu di dalam. Ayla duduk dengan ekspresi penuh luka dan tanya. Raihan duduk di seberangnya dan tanpa diminta, ia mulai bercerita tentang masa kecilnya, tentang Devin, tentang bagaimana ia pernah ditolong oleh pria itu setelah keluarganya hancur karena skandal Arman. Ia dibesarkan dengan rasa syukur dan juga kebencian yang ditanamkan perlahan-lahan, tapi tak pernah benar-benar memahami siapa musuh sesungguhnya. Saat aku bertemu denganmu, Ayla, semua itu runtuh. Aku tidak tahu kau adalah putri dari orang yang disebut sebagai penyebab kehancuran keluargaku. Aku hanya tahu aku mencintaimu. Ayla menitikkan air mata. Kau tidak pernah cerita, Rai, kau memilih diam. Dan karena itu, aku tak tahu harus percaya siapa. Raihan menunduk. Maka aku tak akan memintamu percaya. Tapi aku akan membantu kalian menemukan DPT dan mengakhiri semua ini. Karena kalau tidak, maka luka ini akan terus ada. Arzaki berdiri, mulai sekarang kau bagian dari rencana kita. Tapi satu kesalahan, Raihan, dan aku sendiri yang akan menghentikanmu. Raihan mengangguk. Itu lebih dari cukup.